Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa'ala atas nikmat-nikmatnya yang banyak sekali, yang tak terhitung jumlahnya, yang dicurahkan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, gak bakalan kalian bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah SWT kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat mahal, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini untuk memeluk agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Ya. Di dunia ini ada berapa agama? Enggak, di dunia ada berapa agama? Ya. Ada sekitar 4.200 agama di dunia ya. Di India saja ada yang nyembah ya sapi, ada yang nyembah ular, ada yang nyembah kera, ada yang nyembah setan. Bahkan naudzubillah ada yang nyembah zakar. Ya, di India macam-macam agama. Kita dari sekian agama tersebut ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Bukankah ini nikmat yang sangat mahal? Karena tidak diberikan kepada sembarangan orang. Kalau nikmat makan, nikmat minum, nikmat usaha, wah kasih. Orang kafir pun dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikmat Islam, nikmat iman, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada hamba-hamba yang dia cintai saja. Sebagaimana dalam hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah SWT memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan kepada hamba yang tidak dia cintai. Yakni orang kafir pun dikasih dunia sama Allah SWT. Tapi Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat Islam kecuali kepada hamba yang dia cintai saja. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sesungguhnya. Ya, gimana syukur yang sesungguhnya itu? Yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Ya, tidak dinamakan syukur kecuali kalau kita mewujudkan 3 hal ini. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjabah. Ya, syukur itu diwujudkan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan.
Dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena kehebatan tim kita, manajemen kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah saja. Yang kedua, syukur diwujudkan dengan lisan. Lisan kita selalu menyanjung nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya. Makanya dalam banyak kesempatan kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Bersin, alhamdulillah. Karena bersin itu juga nikmat dari Allah SWT. Makanya orang kalau habis bersin rasanya apa? Lega, plong. Itu nikmat dari Allah SWT. Yang ketiga juga, syukur itu diwujudkan dengan anggota badan. Yaitu kita gunakan nikmat yang telah Allah amanahkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk mencari pahala, ya, menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Misal, kalau Allah SWT memberikan nikmat kepada kita menjadi pengusaha, ya, kita diberi rizki oleh Allah SWT lebih dari kebutuhan kita, maka kita gunakan, ya, rizki yang telah Allah SWT titipkan untuk, ya, kebaikan-kebaikan. Dan alangkah banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah SWT kepada kita. Untuk membangun masjid, untuk mendukung dakwah, untuk membantu para fakir, miskin, anak-anak yatim, para janda, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika Allah SWT menitipkan rizki kepada kita, nikmat kepada kita, tapi justru membuat kita lalai, lupa, ya, akan akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu yang terjadi, maka itulah petaka, itulah bencana yang sesungguhnya. Kata Imam Abu Hazim rahimahullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Kalau kita diberi harta, kalau kita diberi usaha yang lancar jaya, tapi tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah petaka, itu adalah bencana, itu adalah musibah. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam, maka perlu kita ketahui salah satu keindahan agama Islam, Islam itu, ya, sempurna. Islam itu komplit, paket lengkap. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupan ini kecuali Islam telah menjelaskannya. Ya, baik masalah akidah, baik masalah ekonomi, baik masalah politik, baik masalah kedokteran, masalah hukum, sosial, ya, semuanya dibahas di dalam agama Islam. Ya, jangankan masalah akidah, jangankan masalah ibadah, masalah buang hajat saja
diatur dalam agama Islam. Bagaimana adabnya, bagaimana hukum-hukum terkait dengannya. Ya, apalagi masalah-masalah yang lebih penting daripada itu. Ya, tidak ada satu permasalahan pun, tidak ada satu jalan pun yang mengantarkan kita menuju surga dan menjauhkan kita dari neraka kecuali Islam sudah menjelaskannya kepada kita. Kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskannya kepada kita semuanya. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, kata beliau, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada satu ekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Maksudnya bahwa semua permasalahan dalam kehidupan ini sejatinya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk masalah-masalah yang mungkin dianggap sepele, dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, ya semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yaitu dalam masalah ekonomi, dalam masalah usaha, ini diatur di dalam agama Islam. Sebagian orang mungkin mengira bahwasanya Islam hanya mengatur masalah ibadah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja, masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, ya, adapun masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah politik, Islam tidak membahasnya. Ini adalah suatu kebodohan terhadap agama Islam. Karena agama Islam tadi, Islam itu agama yang komplit, sempurna, paket lengkap. Termasuk masalah ekonomi. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya, Islam sudah menjelaskan rumus-rumusnya. Perhatikan, Islam itu sempurna bukan kemudian menjelaskan satu persatu. Ya, tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan apa? Kaidah-kaidah. Dengan meletakkan rumus-rumusnya. Contoh misalkan paling mudah masalah makanan. Islam itu sempurna bukan kemudian menjelaskan satu persatu permasalahannya. Batakur halal, seblak halal misalkan. Ya, bukan satu persatu demikian. Tapi Islam sempurna dengan meletakkan apa? Kaidah. Hukum asal masalah dunia halal. Sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum asal masalah makanan halal. Sampai ada dalil yang melarangnya. Cukup. Ya, dengan kaidah yang singkat, padat tadi, kita bisa menjawab semua permasalahan, ya, semua makanan yang ditanyakan sampai nanti kiamat nanti. Ya, bahkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang enggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dalam masalah ekonomi. Ya, dalam masalah ekonomi Islam juga membahas dengan meletakkan apa? Dua kaidah dasar. Kaidah yang pertama yaitu ekonomi itu dibangun di atas cerdas mencari harta. Cerdas mencari harta. Dalam hal ini Islam memberikan pintu selebar-lebarnya. Ya, silahkan mau kerja apapun, mau profesi apapun, ya, selama tidak melanggar syariat, maka Islam membolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika selesai Jumatan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki Allah SWT. Di sini ada faedah. Kita dianjurkan untuk cari rizki setelah sholat Jumat. Makanya dulu para sahabat, para salaf, mereka kerja setelah Jumatan. Karena itu termasuk waktu yang diberkahi oleh Allah SWT. Ya, waktu yang diberkahi. Salah satu
waktu yang diberkahi untuk mendapatkan rizki adalah setelah sholat Jumat. Kayak dulu para pedagang-pedagang, para pengusaha itu habis Jumatan gelar lapak, buka lapak. Karena itu salah satu waktu yang diberkahi dan salah satu pintu ya untuk cari rizki. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menarik perhatian kita adalah memerintahkan kepada kita untuk bertebaran di muka bumi dan mencari rizki. Di sini tidak dibatasi oleh Allah SWT. Mau kerja apa, mau profesi apa. Yang penting adalah mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asal profesi pekerjaan itu adalah halal. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, karena ini termasuk masalah dunia. Hukum asal masalah dunia halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Pegang kaidah ini baik-baik. Ya, jangan dicampur aduk. Ya, Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. Ya, mau kerja ini, mau kerja itu terserah. Dulu kalau kita lihat para nabi, para salaf, kerjanya macam-macam. Ya, kerjanya macam-macam. Bahkan uniknya sebagian para ulama itu bangga dengan gelar profesinya. Ada misalkan Al-Khalid Al-Hadza. Al-Hadza itu artinya tukang sepatu. Ada Al-Khayyat, dia bangga dengan profesinya. Al-Khayyat, Al-Khayyat itu penjahit. Ada Az-Zayyat, Az-Zayyat itu artinya ya penjual minyak. Az-Zait, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah dunia kata Nabi apa? Terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, maka harus mengikuti aturan dan petunjuk saya, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, ya, kalau untuk urusan-urusan dunia, hukum asalnya adalah halal, boleh, ya. Kopi mau manis atau mau pahit, pakai gula atau enggak pakai gula, terserah. Bubur mau diaduk atau tidak, terserah, ya. Karena itu urusan apa? Dunia. Ya, termasuk profesi, mau profesi jahit, mau profesi petani, dagang, ya, mau jadi pegawai, mau jadi dokter dan lain sebagainya, terserah. Ya, makanya Nabi SAW ketika ditanya pekerjaan dan profesi apa yang paling baik wahai Rasulullah, ya, Nabi SAW menjawab amalur rajuli biyadih. Seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Rasulullah enggak menunjukkan satu profesi. Tapi Rasulullah mengatakan amalur rajul biyadih. Seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Entah jadi petani, entah jadi pedagang, karena orang itu beda-beda. Ada sebagian orang bakatnya jadi tani, ada sebagian orang bakatnya jadi dagang. Ya, kalau dia jadi disuruh nyangkul nggak kuat dia. Ya, ada orang yang enggak, kalau suruh jadi pedagang enggak bakat dia, rugi terus. Nah, makanya Islam tidak membatasi satu profesi. Baik, ini yang pertama. Yang penting pokoknya bekerja dengan pekerjaan yang halal, ya, tidak melanggar syariat. Prinsip ekonomi yang kedua yaitu pintar dalam membelanjakan harta. Pintar dalam membelanjakan harta. Ya, setelah pintar mencari harta, Islam juga menganjurkan kepada kita untuk cerdas, pintar membelanjakan harta. Artinya, pintar membelanjakan harta itu tidak boros dan juga tidak pelit. Ini diatur dalam surat
Al-Furqan ayat 67. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hambanya, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati dengan beberapa sifat. Di antaranya Allah mengatakan ibadur rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta, mereka tidak boros dan tidak pelit. Tengah-tengah antara keduanya. Mereka punya kaidah, rumusnya dalam belanja, belanjalah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya, bukan semua yang dilihat langsung dibeli, dipikir dulu, butuh apa enggak. Ya, apalagi zaman sekarang gampang banget. Ya, lihat di HP, Shopee, wah ini, pengen beli ini. Tahu-tahu besok paket gitu aja. Ya, gampang banget. Ya, jadi kita harus cerdas, selain cerdas dalam mencari harta, cerdas dalam mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan. Jangan boros, tapi juga jangan pelit. Ya, jangan menteng-menteng habis gajian langsung dihabisin semuanya. Tapi juga jangan pelit juga. Udah, ya, puasa Daud terus, ya, untuk pengiritan. Ya, makannya Indomie terus misalkan. Ya jangan juga. Jadi sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan, sedang, tidak berlebihan, tidak boros, tapi juga tidak pelit. Intinya, maksud saya, kita harus bangga terhadap agama kita, yaitu agama Islam, yang mengatur segala urusan, termasuk masalah usaha, masalah ekonomi, ini diatur di dalam agama Islam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan bahas tentang akidah pengusaha muslim. Kita tahu semuanya bahwasanya akidah sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Apapun profesinya. Entah dia dokter, entah dia pengusaha, entah dia tentara, bahkan entah dia presiden sekalipun. Apapun profesi kita, sangat penting bagi kita untuk memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, ya, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebab akidah adalah pondasi sebuah bangunan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni tauhid, la ilaha illallah. Diperumpamakan oleh Allah SWT seperti pohon yang akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, maka dia memiliki tangkai yang menjulang tinggi dan membuahkan buah-buahan. Diibaratkan oleh Allah SWT, tauhid, akidah itu seperti pohon. Kalau akarnya kuat, maka dia akan menghasilkan tangkai yang menjulang tinggi dan akan menghasilkan buah-buahan. Begitulah akidah bagi seorang muslim. Kalau seorang itu akidahnya kuat, pondasinya kuat, maka akan membuahkan akhlak yang baik, tutur katanya akan baik, amal ibadahnya akan baik. Ya. Dimulai dari mana? Dari akidah terlebih dahulu. Dan akidah juga
ayyuhal ihwah, sumber kebahagiaan, kebaikan, keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ya. Serta penentu nasib kita. Apakah kita kelak akan masuk surga atau masuk neraka? Itu ditentukan akidahnya. Ditentukan tauhidnya. Intinya akidah ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dia adalah pondasi ya bagi setiap muslim dan muslimah, termasuk bagi pengusaha. Ya, sangat penting baginya untuk memperkokoh akidahnya. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Kata seorang penyair, kalau pondasi sebuah bangunan itu enggak kuat, maka tidak ada artinya engkau akan membangun di atasnya. Jadi kalau kita mau bangun rumah misalkan, pondasinya harus kuat dulu. Kalau enggak kuat, ya rumah tersebut akan hancur, bahkan akan menjadi kuburan bagi kita. Begitu juga kita harus memperkokoh akidah kita, apapun profesi kita, termasuk sebagai seorang pengusaha muslim. Taib, bagaimana aplikasi ya akidah bagi seorang pengusaha? Karena ini yang akan kita bahas. Ya. Akidah sangat penting bagi seorang pengusaha muslim, dan ini bisa kita aplikasikan setidaknya dalam 10 poin. Ya. Bagaimana pentingnya akidah dan aplikasinya dalam kehidupan seorang pengusaha muslim. Yang pertama yaitu niat yang benar. Niat yang benar. Pengusaha muslim dalam usahanya dia harus memiliki niat yang benar. Karena niat ini adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita niatnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing langkah kita. Memberkahi usaha kita. Imam Ahmad pernah berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair." Wahai putraku, berniatlah yang baik. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan di dunia dan di akhirat selama engkau berniat yang baik. Maka begitu juga sebagai pengusaha muslim. Ya, kita dalam mempraktekkan usaha harus betul-betul menata niat kita. Apa sih niat kita untuk ya menjadi pengusaha muslim? Nah, ini harus ditata terlebih dahulu. Karena niat adalah ruh, nyawa. Niat adalah pondasi. Ya. Nabi SAW pernah menggambarkan pentingnya niat. Innamal a'malu kalwi'a. Idza saluha asfaluhu saluha a'la. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'la. Ya. Amal manusia itu seperti bejana atau seperti ya anggaplah lebih mudah misalkan seperti gelas ini. Kalau bawahnya baik, maka atasnya akan baik. Kalau bawahnya bocor, maka atasnya pun sia-sia. Maksudnya, setiap amal yang kita lakukan, itu tergantung kepada niatnya. Ya, gelas ini, kalau bawahnya bocor, maka nggak bermanfaat air yang ada di atasnya. Kita tuangkan air, ya, nggak bisa diminum, nggak bermanfaat, karena bawahnya apa? Bocor, niatnya rusak. Tapi kalau dia nggak bocor, maka bisa dituangkan air, bisa bermanfaat. Begitu juga dengan amal-amal kita.
Kalau dari awal niatnya salah, niatnya bocor, maka akan sia-sia. Nabi SAW pernah bersabda, ayyuhan nas, inna ahlisu a'malakum lillah, fa inna Allaha la yakbalu minal amali illa ma khalus. Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal-amal kalian untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah tidak menerima amal ibadah seseorang kecuali yang ikhlas saja. Kalau yang enggak ikhlas enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pengusaha muslim berbeda dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Ya, pengusaha banyak. Orang kafir juga pengusaha. Tapi yang membedakan antara pengusaha muslim dengan pengusaha yang lainnya, salah satunya apa? Niat. Kalau pengusaha-pengusaha non-muslim, mereka hanya mengejar dunia. Tidak ada niat ibadah, tidak ada niat untuk mencari pahala. Ya, tapi pengusaha muslim tidak. Dia meniatkan dalam bekerjanya untuk mencari pahala. Oleh karenanya, niatkan ketika kita menjadi seorang pengusaha muslim, satu, niatnya apa? Niatnya adalah untuk menjaga marwah kehormatan diri kita. Supaya kita tidak minta-minta kepada orang lain. Bergantung kepada orang lain. Menjadi benalu bagi orang lain. Karena kehormatan seorang muslim adalah ya ketika dia bekerja. Apalagi bagi yang laki-laki ya, berkewajiban untuk mencari nafkah. Jangan sampai nanti bergantung sama gaji istrinya. Misalkan. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istihna'uhu anin nas. Kehormatan seorang mukmin adalah ketika dia sholat malam. Dan kemuliaan seorang mukmin ketika dia tidak butuh, tidak bergantung kepada orang lain. Gak minta-minta kepada orang lain. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, la ayyahtadiba ahadukum khusmatan ala dhahri. Ya, fayabi'uha khairun lahu min an yas'alan nas. Seorang pergi ya mencari kayu bakar, lalu dia pikul di punggungnya, kemudian dia pergi ke pasar, dia jual kayu tersebut, itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada dia minta-minta dan ngemis kepada orang. Jadi niat yang pertama apa? Adalah untuk menjaga kehormatan diri kita supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Apalagi bagi laki-laki yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarga. Ya, kehormatan seorang laki-laki dengan bekerja. Makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia yang wajib menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki itu dijadikan oleh Allah pemimpin bagi wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki dan karena mereka yang menafkahi istri. Jadi yang pertama, niatkan apa? Niatkan untuk menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, niatkan untuk menafkahi keluarga. Apalagi kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak, ya, tentu berkewajiban untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, dan itu ibadah. Jangan dikira ibadah itu cuma sholat, cuma puasa, umroh, baca Quran, taklim. Tidak. Ibadah itu luas. Jangan mempersempit makna ibadah. Ya, ibadah itu kata para ulama apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya, ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Kita mengais rizki, ya, menafkahi keluarga,
Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa kalau seorang suami menelantarkan istrinya, anak-anaknya, tidak menafkahi mereka. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqut. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, cukuplah seorang itu berdosa kalau dia melantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi niat kita ketika menjadi pengusaha apa? Untuk menafkahi ya keluarga. Dan itu pahala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, tidaklah kamu memberikan nafkah, menafkahi istrimu, menafkahi anak-anakmu, ikhlas karena Allah SWT, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Bahkan dalam hadis yang sahih juga, Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu alal masakin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran ma tunfikuhu ala ahlik. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan untuk perang di jalan Allah SWT, 1 dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Yang paling besar pahalanya, kata Nabi, yang kamu infakkan untuk keluargamu. Subhanallah. Jadi mencari rizki dengan niat untuk menjalankan kewajiban kita untuk menafkahi istri dan anak, ini termasuk amal ibadah yang mulia. Kalau kita hadirkan niat ini dalam diri kita, Masya Allah lebih semangat. Karena niat kita apa? Ibadah. Bukan cuma sekedar mengumpulkan dunia. Jadi kalau kerja sekedar kerja, orang kafir juga kerja. Kalau usaha sekedar usaha, ya semua orang juga usaha. Tapi nilai plus seorang muslim tatkala dia meluruskan niatnya dalam bekerja, dalam berusaha, dia niatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga di antara yang kita niatkan dalam kita menjadi pengusaha adalah meniatkan untuk bisa membantu orang lain. Ya, dengan kita menjadi pengusaha nanti mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa misalkan nanti sodakoh kepada fakir miskin, ya, kepada para penuntut ilmu, kepada ya anak-anak yatim, kepada para janda, dan itu semuanya adalah amal-amal ibadah yang sangat mulia. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain, saya dan orang yang menanggung ya kebutuhan anak yatim nanti di surga seperti ini, yaitu seperti jari tengah dan jari telunjuk. Nabi bersabda, as-sa'i alal armanati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, bantu ya, nggak mesti nikahin loh. Nah, bantu para janda dan orang-orang miskin, kata Nabi, pahalanya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi pengusaha, kemudian nanti kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan amal-amal ibadah yang membutuhkan duit. Ya kan? Yang membutuhkan duit. Karena sebagian ibadah itu memang membutuhkan duit. Antum haji, ya butuh duit. Umrah butuh duit. Sodakoh butuh duit. Bangun masjid butuh duit. Ya. Wadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah SWT. Makanya saya jadi ingat dulu pernah diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Muslim bahwa ada rombongan orang-orang muhajirin datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kita kalah sama orang-orang Ansor. Ya, kita kalah sama orang-orang kaya.
Enak jadi orang-orang kaya wahai Rasulullah. Ya mereka bisa bersodakoh, kami nggak bisa sodakoh. Kata Nabi SAW, ya, sodakoh nggak mesti dengan harta. Setiap langkah kalian menuju masjid itu juga sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh. Zikir juga apa? Sodakoh kata Nabi SAW. Tasbih, tahlil, sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh. Gak mesti dengan harta. Ya. Terus kata Nabi SAW, kata mereka, kami sudah praktekkan semua itu wahai Rasulullah. Tapi ya kami nggak bisa sodakoh dengan harta ketika mereka orang-orang kaya bisa. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah SWT berikan kepada sebagian hamba-hamba yang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita kenal seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menggunakan kekayaannya, hartanya untuk kebaikan. Imam Ibnul Mubarak itu pedagang. Ya, pedagang besar. Ya, tapi dia gunakan untuk apa? Dia bantu para penuntut ilmu, dia bantu para ulama, ya mungkin kalau sekarang para ustadz, para dai yang fokus untuk dakwah, dibantu sama dia. Sehingga fokus untuk ngajar, fokus untuk nulis. Imam Ibnul Mubarak yang bisnis. Ya. Makanya beberapa ulama selalu mendoakan Ibnul Mubarak dalam setiap sholatnya. Ketika ditanyakan kenapa engkau mendoakan Ibnul Mubarak? Kata mereka, berkat beliaulah. Ya, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala kami bisa fokus untuk apa? Ngajar. Kami bisa fokus untuk ya menulis buku dan sebagainya, untuk berdakwah. Karena dia yang nanggung kami. Ya, dia yang nanggung kami. Bahkan menarik juga dalam biografi salah satu istri Nabi SAW, yaitu Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas, salah satu ibunda kita. Karena istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam biografinya, Zainab binti Jahas itu dulu kerja. Yakni di samping menjadi ibu rumah tangga, istri Nabi SAW, dia gunakan waktu longgarnya untuk apa? Kerja. Ya, menyamak kulit, ya, jahit dan sebagainya. Terus dia gunakan hasilnya tersebut untuk sedekah. Makanya dia disebut atau digelari dengan Ummul Masakin. Salah satu gelar Zainab binti Jahas itu adalah apa? Dikenal dengan Ummul Masakin. Ummul Masakin artinya apa? Ibunya orang-orang miskin. Kenapa dia digelari demikian? Karena dia suka sedekah kepada para fakir miskin. Artinya di sini Zainab binti Jahas juga kerja. Tapi dia gunakan hasil kerjanya tersebut bukan untuk ya belanja barang-barang branded, ya, bukan untuk ya apa? Sekedar untuk kulineran, tidak, tapi untuk sedekah. Ini. Jadi setidaknya pengusaha muslim yang poin yang pertama yaitu harus apa? Meluruskan niatnya, ya. Yang kedua, akidah pengusaha muslim adalah berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ya. Berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pengusaha muslim yakin bahwa yang bisa memberikan rizki kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak datang ke kuburan-kuburan untuk minta kekayaan, kelancaran rezeki, cari pesugihan. Ya. Dia tidak datang ke mbah dukun untuk cari jimat, ya, untuk cari hari baik, untuk buka usahanya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rizki untuk kalian. Jadi mereka nggak bisa memberikan rizki kepada kalian. Fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah dan carilah rizki itu hanya kepada Allah saja. Di sini kalau yang ngerti bahasa Arab, itu kaidah nahwunya, ya, fabtaghu indallahi rizqa. Itu aslinya, kalau susunan katanya, fabtahu rizqa indallah. Tapi di sini didahulukan indallahi ar-rizqa. Itu artinya lil hasr, pembatasan. Seperti pada surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu. Itu aslinya susunan kalimatnya na'budu iyyaka. Aslinya. Ya. Kata kerja, kemudian subjek, pelaku, objek, terakhir. Susunan kata itu kan mestinya seperti itu. Tapi dalam ayat ini enggak, objek yang didahulukan. Yang bermakna apa? Lil hasr, pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Begitu juga dalam ayat ini, mintalah rizki hanya kepada Allah saja. Itu pembatasan. Artinya kalau kalian minta rizki, minta hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada yang lainnya. Ya, jangan minta kepada kuburan-kuburan, jangan minta kepada wali, jangan minta kepada mbah dukun, jangan minta kepada pohon keramat dan lain sebagainya. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini yang perlu kita tanamkan sebagai pengusaha muslim yang bertauhid. Ya, karena ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum." Wahai para hambaku, kalian semuanya lapar. Mintalah makan kepadaku. Aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, kalian semuanya telanjang. Coba kita ketika lahir pertama kali, telanjang, lapar, bisanya cuma nangis doang. Ya, terus kata Allah SWT, mintalah pakaian kepadaku, saya akan berikan pakaian kepada kalian. yakni yang memberi kita makan, yang memberi kita pakaian hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kalau beribadah minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pertolongan termasuk kelancaran usaha, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengusaha muslim yang bertauhid, yang berakidah yang benar, dia enggak percaya sama ya berbagai praktek-praktek kesyirikan yang merajalela pada zaman sekarang. Ya, masih banyak saudara-saudara kita di antara masyarakat kita ya yang untuk mencari rizki
Ya, untuk buka usaha dia masih ada yang pergi ke kuburan misalkan. Ya, wali fulan, sunan fulan, ajengan fulan, ya, terus minta apa? Dilancarkan rizkinya. Nggak boleh, ini syirik. Ya, Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dan ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memperuntukkan ibadah, apalagi doa yang merupakan intisari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah berbuat syirik. Dan syirik adalah dosa paling besar. Dosa paling besar bukan korupsi. Dosa paling besar bukan zina. Dosa paling besar bukan membunuh. Padahal itu semuanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengusaha muslim yang bertauhid, yang berakidah, tidak percaya kepada ya dukun-dukun. Ya, sebagian orang kadang pengen jalan pintas, mana ini cari ini, ya nggak berhasil, cari itu nggak beruntung, gagal terus, gagal. Ya, akhirnya apa? Nah, nyoba-nyoba ke mbah dukun. Namanya juga usaha. Ya. Akhirnya ke mbah dukun. Atau orang bilang apa? Orang pinter. Padahal nggak pinter ya. Ya. Baik. Kalau kita bertauhid, maka kita tidak percaya kepada para dukun. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi para dukun, peramal, lalu membenarkan apa yang dia katakan, berarti dia telah kufur dengan apa yang turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ya. Kalau nggak membenarkan gimana? Cuma iseng-iseng saja. Ya, kalau tidak membenarkan, dia datang kepada dukun. Datang ini nggak mesti datang ke rumahnya ya. Bisa juga nelpon, WA zaman sekarang. Ya, saya nggak datang ke rumahnya, tapi nanya misalkan, nelpon, ya sama aja. Ya, kalau dia nggak membenarkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu nggak membenarkan, cuma iseng saja. Cuma iseng saja. Kalau membenarkan berarti dia telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pengusaha muslim yang sejati, yang bertauhid, yang berakidah, tidak percaya dengan khurafat-khurafat seperti itu. Karena itu bisa merusak akidahnya, merusak tauhidnya. Nggak percaya dengan jimat ya, biasanya kadang kalau ke mbah dukun dapat jimat. Wah ini, ya bahkan di dalam sebuah majalah itu, ya, para dukun itu sekarang ahli ya. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Bahkan di Jawa itu ada Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Ya, mereka punya websitenya, mereka punya majalahnya. Mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, ada di salah satu majalah mereka ada jualannya lucu. Jimat, ya, jimat anti miskin. Tapi dijual. Ya. Ini lucu. Kalau mereka memang jualan jimat anti miskin, mestinya nggak perlu jualan, udah kaya, ya, udah kaya. Subhanallah, ya. Seorang yang bertauhid nggak percaya dengan khurafat-khurafat seperti ini. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang percaya menggantungkan jimat-jimat, berarti dia telah berbuat syirik. Dia nggak percaya dengan tiarah. Tiarah itu artinya apa? Merasa sial. Merasa sial dengan bulan tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu.
Masih ada keyakinan sebagian masyarakat kalau nanti misalkan buka usaha di bulan Muharram, nanti usahanya apa? Bangkrut, gagal. Kalau nikah di bulan Muharram, nanti pernikahannya gagal. Nah ini termasuk tiarah yang dilarang di dalam syariat. Jadi pengusaha muslim dia bergantung kepada Allah SWT. Dia berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Dia beribadah hanya kepada Allah SWT. Ya, tidak percaya dengan hal-hal khurafat seperti tadi. Tapi yang ketiga, di antara akidah pengusaha muslim adalah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizkinya. Ini termasuk bagian dari tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Kalau tadi itu tauhid uluhiyah ya. Kalau ini tauhid rububiyah dan masuk juga dalam tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah itu apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Salah satunya apa? Kita yakin bahwasanya yang mengatur rizki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini masuk dalam tauhidul asma wa sifat, karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Jadi pengusaha muslim, salah satu akidahnya yang harus dia tanamkan dalam dirinya, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya, bahwasanya yang mengatur rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bos kita, bukan teman kita, bukan perusahaan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita tidak takut, tidak galau dengan rezeki kita. Enggak panik. Ya, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki bagi hambanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Ya. Tidak ada. Baik manusia maupun hewan. Hewan saja ditanggung rizkinya oleh Allah SWT. Orang kafir saja ditanggung rizkinya oleh Allah SWT. Masa seorang yang beriman, yang ruku, yang sujud kepada Allah SWT kemudian tidak ditanggung rizkinya oleh Allah SWT? Mustahil. Makanya pernah ditanyakan kepada seorang ulama yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar, ya, irtafa'atil as'ar, gimana nih harga-harga melambung tinggi, apa engkau enggak khawatir, apa engkau enggak takut, panik wahai imam? Maka beliau menjawab dengan kalimat yang menunjukkan tauhid. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki saya di saat barang-barang murah, dialah juga yang menjamin rizki saya di saat barang melambung tinggi. Begitu juga tatkala ditanyakan kepada Abu Usaid Al-Fazari, wahai Abu Usaid, harga-harga melambung tinggi, apa engkau tidak khawatir? Maka beliau mengatakan, kenapa saya mesti khawatir? Kenapa saya mesti panik? Allah saja menjamin rizki kepada kera, babi, anjing. Masa enggak ngasih rizki kepada Abu Usaid Al-Fazari? Subhanallah. Ini ya
pengusaha muslim yang bertauhid, ya, pengusaha muslim yang berakidah. Dia yakin bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa yang mengatur rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, rizki kita pasti akan datang kepada kita. Kita nggak bakalan mati sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapkan rizki untuk kita. Karena semuanya sudah ditentukan rizkinya. Ketika kita dalam perut ibu kita itu sudah diatur. Ya, rizkinya fulan sekian-sekian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bakalan mati sampai jatah rizki yang telah Allah tentukan komplit untuk kita. Fa innahu lan tamuta nafsun hatta yuwaffiyallahu rizqah. Ya, sesungguhnya seorang jiwa tidak akan mati sampai Allah sempurnakan apa? Jatah rizkinya. Pernah dikisahkan ada seorang kepleset masuk ke sumur. Ya, alhamdulillah ada yang melihat dia, akhirnya ketolong. Ya, ditolong. Habis ditolong, biasanya orang kalau habis itu kan panik ya, akhirnya dikasih apa? Minum. Ya, dikasih minum, dikasih jajan. Setelah itu ditanya lagi, tadi gimana kok bisa kepleset, kok bisa masuk sumur itu? Ini diperagakan lagi, diulang. Kepleset beneran. Yang keduanya gak bisa ketolong, mati beneran. Taib. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama ketolong karena ada jatah rizki yang belum lengkap. Ya, yaitu minum air putih sama jajan tadi. Setelah jatah rizkinya sudah lengkap, nah mati beneran dia. Ya, jadi ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rizki kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi-bagi rizki untuk kita. Sehebat apapun ya kejeniusan seseorang, kalau orang tersebut nggak diberi rizki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak dikasih rizki. Walaupun mungkin pendidikannya nggak seberapa, tapi kalau Allah ngasih rizki, ya dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijazah bukan patokan ya kan, gelar bukan patokan. Betapa banyak orang yang gelarnya mungkin ya tamatan SD, SMP bahkan, tapi dia lebih kaya daripada yang lulusan S1, S2, S3. Itu menunjukkan bahwasanya rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan jaminan. Pernah ada yang mengisahkan, kami subhanallah, kami sekolah sampai ke luar negeri. S1, S2, S3 sampai ke luar negeri. Bidangnya pun ekonomi, usaha. Begitu kami balik, ya, kami kerja. Masya Allah, alangkah senangnya kami diterima kerja. Ternyata kami kerja di perusahaan teman kami yang hanya lulusan SMA. Bayangkan, dia sekolah sampai luar negeri, S1, S2, S3. Ternyata balik, ya, bosnya ternyata teman dia dulu yang hanya lulusan SMA doang. Dia jadi bawahannya malahan, walaupun sekolahnya lebih tinggi. Jadi maksudnya ini yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberikan rizki kepada kita. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita sembunyi, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan memberikan rizki kepada kita, akan datang rizki kita tersebut. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizki, kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian. Ini cuma seandainya ya. Kayaknya kok agak mustahil ini. Ada rizki lari gitu.
Kalau sekarang ini kayaknya agak mustahil. Ini tapi Nabi SAW untuk seandainya saja. Seandainya ada orang lari dari rizkinya, ada lari dia kabur malah. Ada rizki dia malah ya lari, kabur. Seandainya orang lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya. Sebagaimana kematian pasti datang kepadanya. Ya, kita mungkin gak tahu alamat rizki kita. Tapi rizki tahu alamat kita. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rizki tersebut kepada kita, datang kepada kita. Walaupun antum sambil tidur, kalau rizki ya udah, ya akan datang kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan. Sehingga kita tidak perlu untuk apa? Panik. Tidak perlu galau, takut yang berlebihan. Oh gimana ini? Ya, ekonomi global lagi tidak baik-baik aja, dunia lagi begini dan begitu. Ya, kalau itu orang masyarakat biasa panik, ya wajar. Tapi kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar tauhid, kita yang sudah belajar iman, ya, maka itu adalah suatu hal yang tidak wajar. Karena orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang paling tenang, orang yang paling bahagia, orang yang paling tegar, apapun kondisinya. Bukan berarti kita berpangku tangan tidak berusaha, tidak. Ya, tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia tidak akan menelantarkan hamba-hambanya. Ya, makanya benar kata Syekhul Islam Taimiyah, ahlut tauhidi hum ahlus sa'adah. Orang-orang yang bertauhid, merekalah orang-orang yang paling bahagia. Taib yang keempat, akidah pengusaha muslim adalah ya, mereka tidak melupakan akhirat. Ini juga termasuk bagian dari akidah. Karena termasuk rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Ya. Salah satu rukun iman yang kita hafal, bahkan anak-anak kita pun hafal, rukun iman ada 6. Salah satunya iman kepada hari akhir. Ini yang harus kita yakini. Jangan seperti orang-orang kafir yang hidup mereka ulaika kal an'am bal hum adhal. Kata Allah SWT, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sehingga mereka hidupnya hanya makan, minum, bersenang-senang, karena mereka tidak yakin dengan adanya hari akhir. Mereka menganggap dunia ini ya adalah selama-lamanya, sekali. Tapi bagi seorang muslim tidak. Mereka yakin bahwa dunia ini hanya sekedar jembatan menuju akhirat. Mereka yakin ada kampung yang kekal dan abadi setelah dunia ini, yaitu kampung akhirat. Sehingga pengusaha muslim yang bertauhid, yang berakidah, mereka tidak tergila-gila dengan dunia. Mereka tidak menjadi budak-budak dunia, melalaikan akhirat. Ya, mereka hanya menjadikan dunia ini sebagai apa? Jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan itu tempat nyebrang, bukan tempat tinggal. Ya, emang antum mau tinggalnya di jembatan? Kan enggak, cuma nyebrang saja, untuk nyebrang saja. Ini prinsip seorang ya pengusaha muslim yang sejati. Dia menjadikan dunia ini hanya sekedar untuk apa? Wasilah, sarana. Ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya walau dia berusaha, walau dia punya niaga, dia dagang dan sebagainya, tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita bekerja, kita menjadi pengusaha untuk menegakkan ibadah, bukan untuk mengorbankan ibadah. Ya, maka jangan sampai kita mencari rizki, tapi malah lupa sama sang pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala
mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat An-Nur ayat 37. Allah memuji mereka. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ya. Lelaki-lelaki sejati itu, nah ini perhatikan kalau pengen jadi lelaki sejati nih. Ini baru lelaki sejati nih. Ini baru pengusaha muslim sejati nih. Yaitu apa? La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, mereka itu tidak dibuat lalai oleh perniagaan mereka, jual beli mereka, sehingga melalaikan dari mengingat Allah SWT, dari sholat, dari zakat. Yakhafuna yauman, mereka takut akan suatu hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang terbelalak hati dan mata pada hari itu, yaitu pada hari akhir. Ini menunjukkan hari akhir itu hari yang sangat dahsyat, sampai membuat hati dan mata terbelalak saat itu. Ini sifat orang-orang yang beriman. Ya, mereka tidak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka dagang, walaupun mereka usaha, walaupun mereka kerja, kalau waktunya ibadah ya ibadah. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah kita, mengorbankan tauhid kita, mengorbankan sholat kita, ya, hanya gara-gara mengejar dunia. Betapa banyak ya orang mengejar dunia, lupa sama sholatnya, lupa sama ibadahnya kepada Allah SWT. Bahkan banyak orang miskin ya berangkat ke sawah mulai pagi setelah subuh sampai ya menjelang maghrib, tapi dia meninggalkan sholatnya. Udah sengsara di dunia, sengsara pula nanti di akhirat. Udah melarat di dunia, melarat pula nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ikhwan, perdagangan di dunia ini, perdagangan kadang kita untung, kadang kita rugi. Tapi di sana ada perdagangan yang tidak akan merugi. Yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah yaitu Al-Quran, menegakkan sholat, dan mereka bersedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka sesungguhnya mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ini baru perdagangan yang gak bakalan rugi, pasti untung. Yaitu berdagang dengan Allah SWT, dengan ibadah kepada Allah SWT, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita membaca sholat, dengan kita menunaikan sholat, dengan kita sedekah. Adapun dagang dunia, kita usaha, ya pasti. Antum lebih tahu, ya kadang untung, kadang rugi. Mungkin kadang sering ruginya juga, ya kan? Tapi dagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, ini adalah perdagangan yang kata Allah lan tabur, tidak akan merugi. Kenapa? Karena ganjarannya adalah surga. Ganjarannya adalah surga, selamat dari neraka yang merupakan puncak kesuksesan. Ya, banyak orang salah paham tentang kesuksesan. Banyak orang mengira sukses itu kalau sukses usaha. Sukses harta, jabatan, tahta. Kalau orang sudah punya pangkat yang tinggi, kalau orang sudah punya ya
rumah yang mewah, mobil yang mewah. Tapi Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan sukses itu adalah kalau kita bisa masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Ini sukses yang sejati, sukses yang sesungguhnya. Ya, maka kalau kita ingin sukses, hendaknya bagi kita untuk mendahulukan ibadah kepada Allah SWT, mendahulukan akhirat daripada dunia. Jangan sampai karena kita tergila-gila dengan dunia, lupa akan akhirat, lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di antara akidah pengusaha muslim sejati adalah mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Ini wajib kita meyakini bahwa segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman seseorang kalau dia nggak beriman kepada takdir. Makanya dulu ketika ada orang yang ingkar kepada takdir, yang muncul di Basrah, di Irak, ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya, ya, dan kabarkan kepada mereka seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, gunung paling gede di Madinah, Allah tidak menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, begitu juga bagi pengusaha. Ini penting menanamkan iman kepada apa? Takdir. Yakini bahwa rizki kita sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan ketika kita berada di perut ibu kita. Makanya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi nutfatan arba'ina yauman. Ya, sesungguhnya seorang di antara kalian itu awal penciptaannya 40 hari dia menjadi apa? Air mani. Ya, kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah, sekerat daging. Segumpal darah. Kemudian 40 berikutnya menjadi sekerat daging. Kemudian kata Nabi SAW, summa yunfahu fihi ruh, ditiupkan ruh kepadanya. Ya, fayuktabu rizquh, ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidak, itu sudah ditentukan. Jadi rizki kita sudah ditentukan oleh Allah SWT bahkan semenjak kita apa? Di perut ibu kita. Maka kita harus yakini. Demikian juga ketika kita misalkan dalam berusaha, ya, dalam usaha itu kan kadang ada untung ada rugi, ya, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun semua manusia berusaha untuk memberikan proyek kepada kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak berkehendak, nggak bakalan terjadi. Walaupun semua manusia menghalangi kita, tapi kalau memang itu jatah rizki kita, Allah takdirkan untuk kita, pasti terjadi. Ya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah takdirkan, ya, menimpa pada dirimu tidak akan meleset. Apa yang Allah takdirkan meleset, maksudnya tidak bakalan terjadi kepada dirimu, nggak bakalan terjadi. Kayak ini harus kita yakini, ya. Dan ini penting, terutama bagi pengusaha, ya, harus kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sehingga hidup kita apa?
tenang. Kalau kita nggak beriman kepada takdir, akhirnya apa? Dikit-dikit apa? Baper, dikit-dikit galau, dikit-dikit tengkar. Ya. Tapi kalau kita sudah beriman kepada takdir, gampang. Memang belum takdirnya, emang belum rezekinya. Alhamdulillah, hidupnya tenang. Tapi kalau kita nggak beriman kepada takdir atau lemah iman kita kepada takdir, akhirnya ketika ada musibah, wah, galau. Ya, bahkan ada terutama di negara-negara kafir ya, malahan ya, negara-negara kafir banyak yang bunuh diri. Ya, sahamnya anjlok misalkan, bunuh diri. Ya, ada yang nggak diterima di sebuah perusahaan, bunuh diri. Diputusin pacarnya, bunuh diri. Dibully sama netizen, bunuh diri. Itu belum netizen Indonesia tuh. Iya. Tapi kalau kita beriman kepada takdir, hidup kita apa? Tenang, tegar, kuat. Inilah pentingnya kita beriman kepada takdir. Tapi perlu diketahui bahwa beriman kepada takdir bukan berarti kita nggak berusaha. Tawakal bukan berarti tidak berusaha. Ya, bergantung kepada Allah SWT bukan berarti tidak berusaha. Jangan disalah pahami. Ya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk ikhtiar juga, untuk berusaha. Bahkan untuk semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Minta pertolongan kepada Allah SWT dan jangan lemah, jangan malas. Bahkan di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari lemah dan dari malas. Ya. Islam menganjurkan kepada kita untuk produktif, kreatif, ya, menganjurkan kepada kita untuk semangat. Kalau kita ingin sukses, tadi kuncinya. Satu apa? Semangat. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah SWT. Yang ketiga, gak boleh menyerah. Dalam usaha kan juga begitu ya. Kadang rugi, gak boleh kemudian menyerah. Frustasi, putus asa, ya, bangkit lagi. Gak boleh menyerah, gak boleh putus asa. Saya pernah baca buku 10 orang sukses di Indonesia. Yakni sukses dalam artian sukses dunia ya, sukses usaha. Ya, itu banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya di Indonesia. Gak ada yang istilahnya jalannya selalu mulus. Semuanya pernah ambruk. Semuanya pernah mengalami yang namanya kerugian. Pernah ditipu dan sebagainya. Bahkan kalau antum pernah dengar ada Syekh Ar-Rajihi, orang paling kaya di Saudi Arabia, yang punya bank dan punya sebagainya. Dulu juga hidupnya melarat juga. Dia dulu malah jadi buruh dan sebagainya. Jadi maksudnya ya kita harus menanamkan pada diri kita bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun iman kepada takdir bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Yang keenam, di antara akidah seorang pengusaha muslim adalah memperhatikan halal dan haram. Memperhatikan halal dan haram. Nah, ini penting juga untuk kita tanamkan dalam diri kita, terutama pada zaman kita sekarang, di mana ya banyak orang dalam berusaha mencari rezeki udah nggak peduli lagi aturan halal dan haram. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. La ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Ya, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli lagi di mana mereka mencari harta. Apakah dengan harta yang halal ataukah dengan harta yang haram. Ingat, ya, sedikit rizki yang telah Allah SWT berikan kepada kita, tapi halal itu jauh lebih baik, lebih barokah daripada banyak tapi haram. Lebih baik ya tangan kita kotor, baju kita kotor, tapi penghasilan kita bersih.
halal. Daripada tangan kita bersih, ya, pakaian kita bersih, bahkan berdasi, tapi penghasilan kita kotor. Ya, ini yang harus menjadi prinsip pengusaha seorang muslim yang sejati. Dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana yang halal dia jalankan, mana yang haram dia tidak jalankan, dia tinggalkan. Kalau dia sudah terlanjur, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa awwadhahu wahu khairan minhu. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, ikhlas karenanya, kecuali Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, cuma mungkin kadang-kadang awal dari hijrah, kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanannya. Apakah dia betul-betul jujur dalam hijrahnya atau tidak. Terkadang seorang sudah nyaman dengan sesuatu yang haram, ya, akhirnya mau dia tinggalkan, mikir, waduh, nanti kalau saya tinggalkan gimana ya rizkinya, ya, lumayan ini. Dulu ada salah satu jamaah ana di Surabaya kerja di rokok, gajinya mantap, sebulan bisa 70 juta. Kalau dapat komisi bisa sampai 100 hingga 200 juta. Siapa coba yang enggak? Ini kalau mau hijrah, wah berat. Cari pekerjaan yang dapat 70 juta hari gini lagi. Ya, mikir-mikir orang. Tapi subhanallah, Allah SWT berikan hidayah kepadanya. Ya, akhirnya dia tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dan Allah SWT ganti dengan yang lebih baik, lebih halal. Dan orangnya sekarang sudah meninggal dunia. Rahimahu wa rahmatan wasiyah. Jadi intinya, ayolah ikhwah, kita harus apa? Harus mematuhi aturan-aturan Allah SWT. Yang halal kita jalankan. Dan itu banyak. Ya, makanya tadi hukum asal pekerjaan itu adalah halal. Karena itu yang paling banyak. Yang haram sedikit. Ya, yang haram itu sedikit. Dan subhanallah, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata memang apa? Merugikan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah ketika mengharamkan itu bukan berarti benci sama kita. Tapi justru karena sayangnya Allah SWT kepada kita. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hambanya kepada dirinya sendiri. Manusia ada yang bunuh diri. Kenapa? Dia gak sayang sama dirinya sendiri. Tapi Allah melarang kita untuk bunuh diri. Karena Allah sayang sama hambanya. Jadi Allah ketika melarang kita misalkan makan babi, bukan karena Allah pelit, Allah zalim, tidak. Tapi Allah SWT sayang sama kita. Karena di dalam daging babi tersebut apa? Terdapat madharat. Seperti orang tua ketika melarang anaknya, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan berarti orang tua apa? Benci sama anaknya, tidak. Tapi justru itu karena apa? Sayang. Ya, sayang sama anaknya. Taib. Yang ketujuh, di antara akidah seorang pengusaha muslim adalah mempelajari atau membekali dirinya dengan ilmu. Karena tadi kita nggak mungkin mengetahui halal dan haram kecuali kalau ilmu. Makanya menarik, Umar bin Khattab radhiyallahu an dahulu ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah mengatakan la yattajiru fi suqina illa man tafaqqah. Tidak boleh dagang di pasar kami, yaitu pasar Madinah, kecuali yang sudah berilmu. Nggak boleh dagang di pasar Madinah kecuali yang sudah punya ilmu. Sehingga bagi pedagang muslim, pengusaha muslim, ya harus semangat untuk ngaji ilmu agama. Terutama terkait hal-hal yang berkaitan tentang apa? Muamalah. Ini perlu. Menarik dahulu,
Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwasanya wanita-wanita salaf dahulu, wanita-wanita salaf dulu, kalau mereka menikah menjadi pengantin, maka barang bawaan yang wajib dibawa oleh pengantin wanita adalah kitab Mukhtasar Fikih Syafi'i, karya muridnya yaitu Al-Muzani. Itu barang bawaan yang wajib dibawa oleh pengantin wanita ketika nikah. Yaitu apa? Kitab Fikih Madhab Syafi'i, ringkasan yang ditulis oleh Al-Muzani. Nah, begitu juga, itu dalam nikah. Dalam muamalah juga demikian, dalam dagang. Miliki buku, setidaknya buku Ustadz Irwandi misalkan, ya, halal haram, muamalat kontemporer, ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Yang kedelapan, di antara akidah pengusaha muslim yaitu berhias dengan akhlak mulia. Ini juga penting ya. Karena ikhwan, akidah itu bukan cuma sekedar teori. Akhlak itu juga akidah. Akhlak itu juga akidah. Makanya Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak termasuk bagian iman. Bagian keimanan. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah, banyak dalam kitab-kitab akidah itu memasukkan akhlak termasuk bagian akidah. Kitab Akidah Wasitiyah karya Syekhul Islam, atau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya As-Sabuni, atau Syarhus Sunnah Al-Muzani. Mereka memasukkan akhlak termasuk bagian dari akidah. Oleh karenanya pengusaha muslim hendaknya memperhatikan akhlaknya. Ya, bagaimana dia jujur dalam berbicara, bagaimana dia amanah, bagaimana dia ramah. Jangan judes, ya, galak sama pelanggan. Ramah, senyum. Kalau orang-orang kafir saja, salah satu manajemennya mereka suruh menyambut konsumen dengan dengan senyuman, ramah. Ya, kita masuk ke tokonya sudah langsung disambut, selamat berbelanja. Ya, bagaimana dengan seorang muslim? Lebih utama. Nabi pernah bersabda, arba'un idza kunna fi fala alaika ma fataka minad dunya. 4 hal. Jika 4 hal ini ada pada seseorang, terutama bagi pengusaha muslim, ya, maka tidak mengapa dia tidak untung dunia. Ya, yaitu ada'u amanatin, memenuhi amanah. Wasidku hadisin, jujur dalam bicara. Wa husnu khuluqin, akhlak yang baik. Wa iffatun fi tu'mah, dan dia memperhatikan halal haram dalam masalah, ya, makanannya. Subhanallah. Coba kita ingat kembali sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi Islam masuk ke Indonesia ini berkat apa? Para pedagang yang berakhlak mulia. Ya, dengan para pedagang yang berakhlak mulia, masyarakat kita yang notabene saat itu beragama Hindu, Buddha, ya, apalagi animisme, dinamisme gitu ya. Akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Dengan berkat apa? Keindahan akhlak para pedagang. Nah, kita juga demikian. Kita bisa mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik ini, dan inilah salah satu lahan dakwah kita. Ya, salah satu lahan dakwah para pengusaha muslim yaitu dengan menerapkan apa? Akhlak-akhlak mereka. Taib. Yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk akidah seorang muslim,
pengusaha muslim, yaitu bertawakal kepada Allah SWT, menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin kalau dia bertawakal kepada Allah SWT, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung diberi rizki. Di pagi hari dia keluar mencari makan, ya, dalam keadaan keroncongan, kelaparan, pulang dalam keadaan kenyang. Padahal burung gak punya tabungan, gak punya ATM, ya, dia gak bisa nyimpan makanannya. Besok gimana? Besok cari lagi. Masya Allah. Kita masih kalah loh sama burung. Kita kalau lihat rekening sudah mulai menipis, sudah mulai galau dah. Aduh, ya, gimana ini bisa? Coba burung, nyantai aja dia. Padahal nggak punya stok makanan, nggak bisa nyimpan, nggak punya tabungan. Makanya Nabi SAW nyuruh kita belajar tawakal sama burung. Suruh niru burung. Bagaimana tawakalnya burung? Subhanallah. Nah, ini yang masih kurang dari kita. Kita seringkali bergantung kepada atasan kita. Kita seringkali beranggapan kalau kita ya gak bisa meninggalkan pekerjaan yang haram ini, Allah gak bakalan ngasih rizki kepada kita. Kita masih sering khawatir tentang jatah rizki kita besok hari. Ya, kita sering suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah SWT menelantarkan kita. Seakan-akan Allah SWT tidak memberikan rizki kepada kita. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk membenahi tauhid kita. Membenahi akidah kita. Gantungkan segala ya keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal bukan hanya dalam masalah dunia saja, masalah ibadah juga kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa keluar rumah itu gimana kita? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Antum mau keluar ke masjid, mau keluar untuk sholat, mau keluar untuk kerja, tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, ayyuhal ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah iman kita, menambah tauhid kita, menambah akidah kita, ya, karena akidah adalah pondasi ya bagi agama kita.